Salam, salam hormat untuk semua, damai di hati dan hikmat di jiwa, di pikiran, dan berkah di tanganmu. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita datang di kesempatan ini. Kita menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat itu memberi hidup kita. Mari tenangkan hatimu, bawa masalahmu kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia memberkati dan menolong kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya, makasih, glory Tuhan, terima kasih Lord. Yesus Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Haleluya, Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Biarlah masa namamu. Terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbingku ke jalan yang benar, oleh karena namanya.
kami sangat memerlukan jamahan kuasa perkataan firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu dan jamah hati kami, angkat beban kami, beri kami solusi, beri kami kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesempatan ini mari kita sama-sama kembali untuk mendengar berita firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Berbunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, kekasih Tuhan, kesempatan ini kita belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan itu menjadi partner, saudara. Jadi tema hari ini, jadikan Tuhan sebagai partner adimitra kita, ya, partner kerja kita, saudaraku. Ya, kita belajar usia berapapun, saudara, usia muda, usia setengah baya atau usia tua, saudara, segala sesuatu jadikan Tuhan sebagai partner, saudara. Mengapa? Karena kita ini tidak mampu untuk berjalan sendiri menghadapi berbagai masalah. Jadikan Tuhan sebagai partner hidup kita. Nah, sekarang kita lihat sini, saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita ini selalu menang, saudaraku, ya. Menghadapi kenyataan, menghadapi masalah, saudara, menghadapi beban berat, menghadapi panggilan kita, saudara. Banyak orang menjadi letih lesu dan menganggap, ini Tuhan banyak beban, banyak aturan, ya, banyak masalah, saya tidak mampu, saudara. Itu perkataan orang sombong, saudaraku, ya. Hidup ini adalah kita menjadi dua hamba. Hamba kebenaran atau hamba dosa, saudara, ya. Kalau kita hamba kebenaran, berarti kita jadi hamba Tuhan, saudaraku. Kalau kita hamba dosa, berarti kita menjadi hamba jahat, hamba setan. Nah, gitu. Jadi, kalau kita melihat di sini, saudara, bagaimana kita bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada sementara Tuhan ingin. Nah, ayat firman Tuhan sebenarnya adalah memberi solusi kepada sikap Yohanes Pembaptis di dalam melayani. Ya, Yohanes Pembaptis melayani, berkhotbah, dan dia ditangkap, sudah diborgol, ya, dibawa ke penjara. Di sana dia putus asa, ya, dia tidak terima kenyataan itu. Kenapa kok saya menyiapkan jalan bagi Tuhan, kok kenapa saya kok diborgol, ditangkap, ya? Nah, ini, saudara. Dan Yohanes ditangkap dan dia di penjara, dia bertanya, pergi tanya apakah Yesus itu Tuhan atau dia Mesias atau bukan, atau kita tunggu yang lain, saudara. Padahal dialah yang melihat di kali Yordan malaikat merpati turun, ya, Roh Allah itu burung merpati, saudara. Tapi kenapa dia begitu kecewa, dia begitu panik? Ini, saudara. Kenapa? Karena dia pikul bebannya Tuhan, panggilan Tuhan dalam dirinya dengan kekuatan dan cara sendiri, saudara. Nah, gitu. Jadi ini kalau kita lihat, kita belajar, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan hidup, saudara. Jadi kita belajar dulu apa pengertian letih lesu. Ya, letih itu dalam bahasa asli Alkitab bilang bahwa disebut kapiau, ya. Kapiau ini, saudara, ya, disebut sebagai menjadi lelah, bekerja keras, saudara, berusaha dengan fisik dan mental yang sama secara keras. Nah, itu, saudara, ya, menjadi kita lesuh, saudaraku, ya. Nah, ini. Lalu beban berat apa tuh? Ya, dalam bahasa Alkitab bilang sebagai Fordixo ini adalah disebut membuat beban, membebani, ya, saudara. Nah, ini, jadi beban yang sangat berat yang kita pikul nggak bisa terlepas. Seperti katakanlah sapi pikul beban dan sebagainya. Nah, saudara, ini beban yang berat. Beban pikiran, beban perasaan, karena menghadapi namanya ketidakadilan yang kita alami dari hari lepas hari, saudaraku. Nah, janji Tuhan kepada kita disebutkan begini, Tuhan memberikan kelegaan. Ya, apa tuh kelegaan? Dalam bahasa Alkitab bilang bahwa ana
powo, anak powo ini saudara, anak powo artinya bahwa Tuhan memberi istirahat, ya. Ya, Tuhan memberikan istirahat, ya, dengan menyegarkan jiwa kita. Oh, hebat, saudara. Tuhan berjanji memberikan hari istirahat, saudara, seperti saudara seorang ibu yang baru melahirkan dengan susah payah, saudara, dengan kesakitan yang besar, dan setelah melahirkan dia begitu tenang. Nah, mirip seperti saudaraku, ya. Ya, jadi mirip seperti, jadi tenang sekali saudaraku. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat sini, saudara, sekarang bagaimana kita supaya mendapat kelegaan? Pertama, hargai undangan Yesus. Amin. Dia berkata, datanglah, marilah kepadaku, engkau yang memiliki beban berat. Tuhan mengundang kita, ya. Nah, ini ada lagu mengatakan, tangannya terbuka menunggu lain, saudara. Jadi kayak lagu Teater Sembunyi, ya, saudara. Tangannya terbuka menunggulan, tak tersembunyi kuasa Allah. Ini tangan Tuhan terbuka, terulur untuk menolong kita. Amin. Hargai undangan Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan pasti menyambut mereka. Tuhan pasti menolong mereka, saudara. Dalam Mazmur pasal 6, ya, 11 ayat yang ke-6 berkata bahwa ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka, saudara. Jadi kalau kita melihat sini bahwa Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kita, saudaraku, ya, memberikan kepenatan, memberikan kesukaran, saudaraku, ya. Kita harus seperti Paulus dan Silas di penjara. Mereka memuji-muji Tuhan di saat dalam mereka diborgol. Mereka nggak bertengah malam membangun memuji-muji Tuhan, saudara. Memuji-muji Tuhan, hebat itu, saudara. Jadi di saat mereka memuji Tuhan, Tuhan intervensi dan gempa bumi besar terjadi, seperti saudaraku. Jadi ini, dalam datang kepada Tuhan di hadiratnya, maka kita belajar kepada Abraham. Di Roma 4 ayat yang ke-17, ya, sampai 22, di situ disebutkan bahwa pertama, Tuhan berjanji, Tuhan menetapkan Abraham sebagai bapa bagi banyak bangsa. Tetapi dalam usia tua, saudara, nggak mungkin Abraham punya anak, saudara. Tetapi dengar, dalam imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia tahu bahwa kekuatan sudah menjadi lemah, tetapi dia yang penuh keyakinan terus memuliakan Allah. Ini, saudara. Berarti kan, penuh keyakinan memuliakan Tuhan. Ada masalah, ada kesukaran, mari penuh keyakinan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan berjanji menolong saya. Dia terus memuliakan Allah dan tepat waktunya. Tuhan mintakan diri dan Tuhan memberi jawaban kepada Abraham, saudaraku. Ini, saudara. Jadi kita belajar seperti jangan bimbang, terus memuliakan Allah. Lalu berikutnya yang kedua, kita belajar, ya, kepada Yesus. Apa yang kita pelajari? Sifatnya, dua sifat yang disebutkan, lemah lembut dan rendah hati, saudaraku, ya. Lemah lembut artinya kita melatih sifat kepekaan, ya, sifat kepekaan. Dengan cara bagaimana? Kita periksa hati kita, apa kurang saya, apa salah saya, lalu kita menyembah Tuhan yang hidup untuk mendengar perintah Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita kalah. Kenapa? Karena waktu menghadapi masalah, kita nggak lembut, saudara. Kita kasar, kita emosional. Nah, itu skalanya di situ, saudara. Maka emosional, kasar tidak bisa menyambung dengan Tuhan. Ya, kita mesti lemah lembut. Kalau nangis, nangislah, saudara. Teriak-teriaklah, saudara, dengan lembut hati berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Maka sifat Tuhan akan datang memberi hikmat, saudara. Amin. Ini, jadi kita mesti belajar seperti ini, saudara. Tenang, kuasai diri. Apa masalah, dosa, hiraukan, ya. Kita buang semua, datang lembut hati Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku perlu pertolonganmu. Aku perlu Tuhan jamahan. Aku perlu solusimu, ya Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan, saudara. Amin, saudaraku. Ya.
Lalu sifat yang kedua disebut sifat rendah hati, saudara. Apa rendah hati di sini disebutkan bahwa sifat bergantung sepenuh. Kita ini humble, saudara, kehambaan. Ya, sifat bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, orang rendah hati itu adalah sifat hamba, saudara. Dan hamba tidak boleh ambil peran Tuhan. Nah, gitu. Yang berkuasa Tuhan kita, saudara. Kitanya hamba. Tuhan, saya minta tolong kepadamu. Nyatakan anugerah-Mu, Tuhan. Biar lihat masalah ini, aku punya pengalaman baru bersama Tuhan. Nah, Tuhan nyatakan diri, saudara. Tuhan langsung menyatakan anugerahnya kepada kita, saudara. Sehingga keadaan yang terpuruk itu pasti Tuhan pulihkan hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan berjanji dalam Ibrani pasal yang ke-4 bahwa Dia akan membawa kita pada hari perhentiannya Tuhan, hari ketenangannya Tuhan. Wow, damai sejahtera memenuhi hidup kita, saudaraku. Amin. Lalu berikutnya kita melihat bagaimana kita percaya bahwa kita pikul beban itu bersama Tuhan, bukan sendiri. Tuhan kasih hikmat, maka kita akan bekerja. Amin. Jadi kerjasama Tuhan manusia seperti apa? Tuhan kasih ide, kasih hikmat, lalu Tuhan kasih kuasa untuk kita mendapatkan solusi jalan keluar, saudaraku. Ini penting, saudara. Lalu, ya, beban yang Tuhan pasti itu ringan. Artinya tanggung jawab kita untuk apa? Melayani Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Baik lewat ide, lewat pelayanan, lewat dana, saudara. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Nah, kesimpulan kita hari ini, saudara, yang pertama, ingat kita punya Tuhan. Amin. Saya masih punya Tuhan, saudara punya Tuhan, dan Tuhan masih ada, dan Tuhan tetap pegang janji, dan Dia pasti menolong kita. Tuhan tidak kemana-mana, tapi Dia ada bersama kita. Katakan amin. Ini, saudara, itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selalu dekat dengan Tuhan. Jangan memiliki sifat bermusuhan dengan Tuhan. Ingin bertemu Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin merenungkan firman-Nya, ingin melakukan firman itu, sifat ingin dekat. Ya, selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, belajar kepada Tuhan, saudara. Belajar apa? Dua sifat, lemah lembut, rendah hati. Punya kepekaan dan punya ketergantungan dengan Tuhan. Selalu mengharapkan Tuhan. Amin. Selalu mengharapkan. Orang mau bilang apa, menjelekkan, tidak, ini sudah tetap berkata, Engkau ada, aku masih punya Tuhan, mujizat masih ada, hari esok masih ada. Saya percaya pertolongan Tuhan itu ajaib, menolong kita, saudara kekasih. Lalu yang keempat, lakukan tugas panggilan, ya, di dalam Tuhan, walaupun terlihatnya berat, saudara. Lakukan yang setia, Tuhan pasti menolong kita. Lalu yang kelima terakhir adalah jadikan Tuhan sebagai partner hidup kita. Artinya kita terus melibatkan Tuhan dalam segala perkara, dalam doa, dalam pengharapan, di dalam pekerjaan kita. Tuhan pasti memberkati, menolong kita sehingga jiwa kita lega dan tenang. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan dan berdoa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, berdoa membawa hidup kami kepadamu. Anak-anak-Mu ada masalah, ada problem, kami percaya Tuhan sudah ambil alih. Dan kami menunggu jawaban dari Tuhan, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Kuasa jahat yang mengintimidasi pikiran, perasaan, menakut-nakuti, membuat kami khawatir terjanji Tuhan, membuat kami bimbang, kami tolak halaukan dalam nama Yesus. Dan kami menerima jawaban pertolongan dari Tuhan di hari ini. Jadikan tubuh kami sehat, jiwa kami lega, tenang, dan hikmat berlimpah, jadikan roh kami, jiwa kami semangat berkobar-kobar dan memuji kebesaran Tuhan. Karena Engkau Tuhan Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan, panji-panji kemenangan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Makasih untuk perhatian Bapak Ibu, kasih Tuhan, diberkati Engkau. Tuhan buat kita berhasil di akhir pekan ini. Damai di hati selalu. Amin, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Salam. Jumpa lagi besok pagi jam 5:30 pagi.